sobat-sobat sekalian. Untuk C16 sudah ya, sudah down. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan jangan lupa subscribe ya, like dan share agar membantu channel ini untuk cepat berkembang. Jumpa kembali guys, seperti biasa di channel Mang DP ya. Dan kali ini ada HP Samsung C6 Plus. C6 Plus ini kerusakannya pas waktu dicas, nanti ada indikator warning ya, seperti suhu ya, segitiga kuning. Nanti saya akan memperlihatkan tuh ya, kalau dicas seperti ini. Lepaskan charger, kelembapan telah terdeteksi, cabut pengisian daya dan tunggu hingga pengisian daya, dan port USB kering. Oke. Dan bila posisi mati seperti yang saya tadi katakan ya, ada indikator. Ini sudah saya buka ya, untuk LCD ya, dari depan ya sudah saya lepas. Dan di sini ada beberapa mur ya. Setelah bau terlepas semua ya mur ya, dengan menggunakan kuku ya. Kalau saya dari pojok sini ya, tarik ke atas. Di sini terlihat memang seperti ada bekas kelembaban nih. Oke, langsung saja buka dulu. Untuk mesinnya kita cek di sisi sebaliknya dari PCB C6 Plus ini. Ini ya, seperti sudah terkena air tapi lama sampai mengering, mengakibatkan flek nih. Oke, saya akan melakukan penyikatan. Disikat menggunakan sikat gigi dan thinner ya. Sini ya. Terus dalam soket ini terus sebaliknya ya. Setelah sudah merasa bersih ya, kita keringkan menggunakan blower. Jangan terlalu panas, yang penting anginnya yang besar, polin aja. Keringkan. Lalu coba kembali apakah sudah tidak keluar tanda segitiga warna kuning ya, atau tanda kelembaban
saya nggak baut dulu ya, siapa tahu belum jadi kan bisa dilepas kembali. Oke, saya coba cas. Tunggu sampai dia naik 2% ya, biasanya seperti ini, tapi nanti dia keluar. Nah, sudah mau ngecas seperti ini, nanti dia keluar kembali untuk tanda kelembapan. Dilepas 3% ya. Jadi untuk permasalahan yang di waktu dicas keluar peringatan kelembapan di handphone C6 Plus ini sudah selesai ya, alias down. Oke. Hanya dengan modal ini sikat dan cairan thinner. Oke. Setelah semuanya sudah setelah permasalahan sudah down, langsung saja kita packing, baut kembali. Hati-hati ya posisi melepas LCD ya, karena ini lumayan juga harga LCD-nya. Dan akan saya jelaskan di sini bukan karena kerjaan ini menggunakan alat sekedar atau hanya menggunakan thinner dan sikat ya, tapi dalam proses pembukaannya yang beresiko. Di sini harus membuka LCD dulu. Kalau sampai terjadi kesalahan, misal kita melepas LCD dengan mika, ini mika terlalu dalam, ini fleksibel, bisa terpotong ya, dan otomatis tombok. Oke. Jadi untuk mungkin ada yang memandang wah itu modal cuman itu, modal hanya itu aja kok mahal atau gimana. Jasa servis itu relatif, di mana tempat itu berbeda-beda, tidak sama, juga tergantung istilahnya tingkat kesulitan dalam pengerjaan ya. Mungkin kalau saya sih sudah pernah mengerjakan seperti ini ya, tapi bagi yang belum kan mungkin prosesnya lama gitu kan. Proses lama itulah yang membuat waktunya terbuang. Otomatis yang namanya kita kerja, waktu adalah uang. Jangan disamaratakan istilahnya dengan modal material yang kita keluarkan. Hanya dikosok-kosok pakai thinner, harga thinner itu berapa ya?
harga thinner kan 1 liternya aja 20.000, 25. Dia nariknya lebih dari itu, gila. Bukan seperti itu. Kalau kita LCD ini sampai rusak, nggak bisa menampilkan gambar. Nah, dari situlah istilahnya barometernya nih berapa ini LCD harga. Kalau OLED itu bisa sampai mungkin 400 tuh. Ya, tapi nariknya nggak segitu sih. Ini sih cuman hanya gambaran edukasi aja. Jadi resiko semua pekerjaan itu ada, tinggal bagaimana kita meminimalis resiko itu. Sedangkan dengan proses meminimalis resiko, pekerjaan itu bisa memakan waktu. Dalam arti memakan waktu mungkin dari usernya minta buru-buru. Nah, sedangkan kalau diburu-buru itu bahayanya kita bisa fatal ya. Nah, ada LCD-nya pecah atau posisi sedang memblower, IC sebelah ikut panas, jadi ikut trouble, itu macam-macam. Oke, semua harus bisa saling menghargai. Setelah sudah terbuat semua, tinggal dilem. Ya, dilem. Jangan terlalu banyak lemnya, sedikit aja. Nih, kenapa? Kalau ngelemnya terlalu banyak, takutnya di sini ada kamera, bleber ke kamera. Nah, terus terlalu banyak juga. Bila LCD-nya bukan OLED, dia akan masuk ke celah-celah membran LCD yang di sini lemnya, mengakibatkan LCD-nya jadi ada flek-flek hitam. Nah, jadi sipun. Oke. Nah, pasang kembali, tutup. Oke. Kita cas kembali. Oke, sobat-sobat sekalian, untuk C16 sudah ya, sudah done. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan jangan lupa subscribe ya, like dan share agar membantu channel ini untuk cepat berkembang. Karena berkembangnya channel ini dijentik Anda klik untuk ngeklik subscribe. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak video ini, dan jangan lupa ya, kemanapun Anda pergi selalulah menggunakan masker. Dan salam sehat dari saya, Mang Pepe. Terima kasih. Bye.